Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja TPG Transformasi Al-Quran Hadis tahap 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Setiawan, mahasiswa pendidikan profesi guru mata pelajaran Al-Quran Hadis tahap yang keempat di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 270502500103. Yuk. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS NU Ibtidaul Falah kelas 8A dengan materi Kurai Kehidupan Akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kok lemes? Satu kali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, gitu loh, harus semangat karena kita masih pagi dengan suasana yang cerah. Kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di pagi hari ini, gitu ya. Kemudian untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya kita mulai tentunya dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Aska. Mas Aska, tolong dipimpin doanya bersama-sama, bisa maju ke depan. Ya, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni farzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Aska. Hari ini ada yang tidak masuk ya? Ada ya? Siapa? Siva Maharani. Oke.
Kenapa tidak berangkat hari ini, ya? Sakit. Berapa hari sudah izin? 1 hari hari ini. Baik, kita doakan ya semoga Syifa cepat sembuh, ya, diangkat penyakitnya, tentunya nanti semoga bisa kembali bersama-sama untuk sekolah lagi, kumpul dengan teman-teman lagi, gitu ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, agar suasana tambah fresh, pikirannya tambah fokus, kita ice breaking terlebih dahulu. Setuju? Semangat aja, setuju ya? Oke, dengarkan kata-kata saya, jangan lakukan apa yang kalian lihat. Ya, cluenya adalah dengarkan suara saya atau dengarkan yang kalian dengar dan jangan lakukan apa yang kalian lihat. Ini melatih fokus kita, ya. Pegang telinga, pegang hidung, pegang kepala, pegang hidung. Ini kurang bagus, ya. Nah, itu fungsinya ice breaking, melatih fokus kita. Oleh lagi, pegang kepala, pegang leher, pegang telinga, pegang hidung. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, ya. Baik, semoga ice breaking ini juga melatih kalian lebih fokus untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, oke. Silakan semua duduk kembali, oke. Kemudian untuk menambah kecintaan kita tentunya kepada tanah air kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dengan judul lagu Garuda Pancasila. Semua teman-teman bisa berdiri, yuk, berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman bisa duduk kembali. Baik, kita langsung mengarah ke materi, ya. Tentunya untuk kelas 8A ini sudah mengawali pembelajaran di semester genap, ya. Kalau tidak salah kemarin sudah membahas tentang materi mat, ada mat silah, ada mat dadal, dan mat-mat yang lain. Dan untuk pertemuan di pagi hari ini kita lanjut ke materi, ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu. Oke. Nah, materi kedua adalah tentang kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Wah, ini sedikit ngeri-ngeri sedap lagi. Jadi terkait dengan kehidupan di akhirat. Kalau kita memahami bahwa memang manusia di dunia ini, ning dunia iku uripe sementara apa selawas saja? Sementara, gitu. Semuanya pasti sudah memahami itu, bahwa memang kita hidup di dunia itu memang hanya
sementara. Memang carane wong iku nggih ancen bisa dikatakan hanya sekedar mampir untuk meminum saja. Hidup di dunia itu memang seperti itu. Karena memang kehidupan yang kekal itu memang kehidupan yang ada di akhirat. Dan memang fitrah dari manusia, manusia itu adalah ketika dilahirkan, itu memang keadaannya sudah suci. Gitu aja. Wong sing lagi lahir, itu mesti bayi sing lagi lahir, mesti keadaannya suci. Nanti dia akan menjadi berpengaruh dalam lingkungan atau mungkin dia akan menjadi seperti apa nanti, itu tergantung dia nanti menghadapi kehidupan di dunia ini seperti apa ya. Dan tentunya materi tentang materialistik ini itu tentang berkaitan dengan materi, karena memang di sini judulnya adalah meraih sebuah kehidupan akhirat itu dengan menjauhi beberapa sifat, ada materialistik, hedonis, dan konsumtif. Ini itu adalah beberapa sikap yang bisa dikatakan sikap baik apa buruk, Cah? Baik apa buruk? Buruk dong, ya. Buruk atau sifat tercela. Ya. Kenapa? Karena memang kalau kita memahami hidup materialistik ini adalah seseorang atau orang yang di situ setiap tujuan hidupnya itu yang dipikir mong materi tok, tidak ada yang lain. Ya. Itu hidup kehidupan materialistik. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, biar nanti teman-teman juga setidaknya paham sedikit tentang tujuan pembelajaran di materi ini. Satu, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Itu memang harus kita akui, karena memang ini pelajaran Al-Quran hadis, tentunya nanti anak-anak semuanya harus paling tidak bisa meningkatkan rasa cinta kalian kepada kitab suci Al-Quran dan hadis. Yang kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Tentunya memang kita hidup di dunia itu memang pedoman kita memang selain Al-Quran juga Al-Hadis, itu yang memang harus kita pedomani. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah meningkatkan kekhusyuan peserta didik dalam beribadah, terlebih ibadah sholat, karena memang sholat salah satu tiangnya agama. Dan saya harapkan semua anak-anak kelas 8A jangan sampai tidak sholat, harus wajib sholat dan jangan sampai meninggalkan sholat. Mancing-mancing yolah, tapi julali sholat. Gus. Oke. Dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surat atau ayat dalam surat-surat pendek yang dibaca. Artinya memang dalam kita membaca Al-Quran kita harus sesuai kaidah tajwid atau bacaan-bacaan yang sesuai tajwidnya. Sing bener aja sak karepe dhewe. Panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek. Nah, seperti itu. Sesuai kaidah ilmu tajwid. Baik, lanjutnya tentang materi materialistik. Matrik. Bahasa kerennya itu matrik. Apa sih itu, Cah? Materialistik? Gaya hidup atau pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan hidup atau nilai tertinggi dan paling utama didapatkan tanpa memperdulikan halal atau haramnya. Sing di dalam pikirannya orang sing memang punya sifat materialistik ini, itu memang tujuan hidupnya hanya materi, Cah. Apa-apa itu yang dipikir hanya materi. Dia itu menghalalkan segala cara, piye carane iku hanya demi materi. Tapi kira-kira, tapi yo iku sih canggih. Sewajarnya kita memang butuh materi, gitu aja. Tetap semua orang pasti butuh materi. Tapi kan jangan kok semuanya itu dihitung dengan materi. Karena ketika kita hanya mementingkan materi, itu akhirnya nanti akan semuanya itu kita lakukan. Terus kok dilakukan demi materi. Terus nyolong, rampok, pencuri nyolong lagi. Kemudian
tukang koruptor gitu. Semuanya itu adalah orang-orang yang memang hanya mementingkan tujuan hidupnya hanya sebatas materi. Itu sifat materialistik. Karena akibat gaya tersebut banyak orang yang mencuri, merampok dan menipu karena orang yang bergantung kepada harta. Wong sing iku gantungnya ning hartane tok aja. Ia tidak peduli harta yang dia peroleh dari cara halal apa dari cara haram. Termasuk korupsi, itu kan juga cara-cara yang haram, koruptor gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini ayat tentang larangan keras dan ancaman para pelaku materialistik ke dalam neraka Hutomah. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9. Ada yang bersedia untuk membacakan ayat tersebut? Gus Naji? Nah, silakan Gus, dibacakan untuk saya. Kelihatan ya? Yang kerasa. Banyak ngaji nak kiramu. Wama. Allah. Innaha muddada. Oke, baik. Terima kasih Gus Haji. Nah, jadi ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Humayyah 1 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Nah, jadi ngoten. Jadi usahakan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran harus dengan tajwid yang benar. Ya. Kemudian yang kedua adalah hedonis. Hedonis itu hampir-hampir sama dengan materialistik. Ya, cuma hedonis ini adalah merupakan kesenangan. Intinya hedonisme ini adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Hedonisme artinya juga dapat diartikan pula sebagai pandangan hidup menganggap bahwa seseorang akan merasakan bahagia dengan cara mencari kebahagiaan sebanyak mungkin serta dengan cara bagaimanapun harus menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasa sakit. Kalau hedonisme ini sebuah sifat di mana ini adalah tujuan hidupnya itu hanya kesenangan belaka. Dia merasa di dunia ini sing dia merasa seneng itu dilakukan apapun itu. Intinya dia terlalu merasa senang, terlalu merasa wah sekali ketika hanya di dunia saja. Padahal kita sama-sama tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Ya. Jadi hedonisme ini adalah bisa diartikan seseorang yang mempunyai pandangan hidup bahwa menganggap urip ning dunia ini segala-galanya aja. Jadi dia menghalalkan segala cara. Apa wae sing dipikiran iku donya wae. Titik-titik donya wae tanpa dia memikirkan bahwa di dunia ini hanyalah sementara. Yeah. Jadi kita juga harus pintar-pintar jangan sampai memiliki sifat hedonisme atau memiliki sifat yang di situ hanya mementingkan kebahagiaan di dunia saja. Karena memang kita harus stabil. Kita harus stabil untuk yo mikir dunia, yo mikir akhirat. Kira aja. Dunia yo mikir akhirat. Harus seimbang ya. Karena memang kehidupan yang kekal itu adalah di akhirat. Ning dunia itu hanya sebatas menabung. Kita menabung saja untuk mengunduh. Pak mengunduh sih. Untuk mengunduh ya. Apa mengunduh? Mengunduh itu apa ya? Mengunduh. Nah, mengunduhnya itu nanti kita di akhirat. Ya, jangan memikirkan di dunia saja. Jadi dua sifat itu ada materialistik dan hedonisme
muncullah sifat konsumtif. Konsumtif ini bisa dipahami atau lebih mudah dipahami adalah perilaku sing ning kono gaya hidup pemborosan, boros. Contohnya, di sana cah putri ya. Senangannya belanja, ya, belanja hal-hal yang di situ padahal rasa dibutuhno aja. Tapi dia seneng, terus pokoknya sebenarnya belanja, buka Shopee, buka Tokopedia, wah kono bareng apik, pencet tumbas. Buka Shopee, wah no tas apik, ditumbas. Padahal itu tidak terlalu hal-hal yang dibutuhkan, ya. Pemborosan itu ada sifat konsumtif, ya. Atau contohnya mungkin ketika kalian awal masuk tahun ajaran baru misalkan, dari kelas 7 naik kelas 8, minta kepada orang tua, ya mah belikan tas dong, misalnya minta tas anyar, tas baru yang regane 20 juta misalnya, walah. Nah itu salah satu sifat konsumtif, ya. Jadi artinya sebuah pemborosan, ya. Contohnya seperti itu. Jadi yaudah kita hidup dunia boleh kita mencintai materi. Memang orang hidup memang butuh materi, tapi setidaknya kita harus menyeimbangkan. Yang penting urip hidup sederhana saja. Walaupun di situ bisa dikatakan orang kaya, tapi tetap hidupnya sederhana saja, ya. Walaupun di situ dia mampu membeli sebuah mobil Alphard misalnya, tapi dia pengen hidup sederhana, wis numpak Supra, numpak Shogun, numpak Supra 125 misalnya, misalkan, ya. Intinya bahwa memang kita harus benar-benar bisa menjaga diri kita agar tidak terlibat atau mengikuti sikap hedonisme, materialistik, dan konsumtif, ya. 3 sifat yang memang bisa dikatakan sifat yang tercela. Kemudian ada dalil lagi, dalil terkait gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Al-A'la ayat 14 sampai 19. Ini bisa tolong dibacakan Cak Putri. Nah, Faisha, yang banter ya. Bismillah dong. Lebih. Oke, salam. Terima kasih Faisha. Oke. Surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Ini biasanya dibaca Cah Putra di akhir rakaat pertama sholat Jumat, kira. Biasanya kira. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. Kemudian manfaatnya menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. 1, akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan kita menghindari sifat-sifat tercela itu, maka Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. Ketika kita syukur apapun yang Allah berikan kepada kita dan kita mensyukuri itu, maka rasanya ning ati pun kita tenang, ya. Ora kemrungsung. Apa sih bahasa Indonesianya kemrungsung? Ora tidak merasa kekurangan. Semuanya ayam, tentrem ketika memang kita benar-benar bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tubuh menjadi sehat, badannya sehat, orang terlalu berpikir dunia, karena menghindari makanan minum yang haram dan tidak baik. Karena yang dikonsumsi adalah makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal atau makanan yang tidak haram, ya. Oke, habis. Oke, baik teman-teman, ini kita akan melakukan diskusi. Kita sudah membagi beberapa kelompok.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelompok ya. 7 kelompok ini nanti akan mendiskusikan ya tentang cerminan Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Selanjutnya kita bermain kuis ya, bermain kuis. Nanti perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan untuk menjawab kuis itu. Kita lihat kira-kira jawabannya benar apa salah. Jika benar, nanti kita kasih aplaus atau penghargaan kepada kelompok-kelompok yang sudah benar untuk menjawab. Gitu ya? Sini dulu ya, Pak. Kelompok 6, kelompok 6. Soal yang nomor 4. Baca yang keras. Walal akhiratu khairu wa abqa. Oke. Merupakan bunyi dari surat Al-A'la ayat Isinya 17. 17. Kita cek ya. Teneng. Selamat, jawaban Anda benar. Beri tepuk tangan. Kelompok yang ke-6. Qad aflaha man tazakka. Lafaz yang bergaris bawah mengandung hukum bacaan mad ifa. Eva, kita cek hasilnya. Iya, jawaban Anda benar. Oke. Baik, jadi sempurna, sempurna. Ada beberapa soal evaluasi belajar dan kalian bisa menjawab semuanya dengan benar. Alhamdulillah. Baik, teman-teman yang saya sayangi, saya cintai, saya kasihi, tentunya pada pertemuan di hari ini, alhamdulillah mulai dari pagi sampai setengah siang kita sudah belajar bersama dengan materi tentang menjauhi gaya hidup. Kita mencintai atau kita mengejar kehidupan di akhirat dengan menjauhi sifat-sifat materialistik, hedonis, dan konsumtif. Tujuannya adalah semoga dengan kita mengetahui sifat-sifat tersebut, nanti kita akan bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan sekali lagi terima kasih atas kekompakannya dalam mengikuti pembelajaran di hari ini, dan saya doakan semoga semua anak-anak ini di kelas 8A menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, dan semoga nanti menjadikan teman-teman semua menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat dan nusa bangsa. Amin Allahumma amin. Baik, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.